Di antara bisikan malam yang sunyi, ada cerita-cerita yang tidak pernah masuk berita, tidak pernah dicatat dalam sejarah, namun tetap hidup dan beredar dari mulut ke mulut. Cerita-cerita yang hanya diketahui oleh segelintir orang yang pernah bersentuhan dengan dunia yang tak kasat mata. Salah satunya adalah cerita ini tentang sebuah perjalanan yang tak pernah benar-benar kembali. Tentang seorang sopir bus pariwisata dan rombongan penumpang yang tak seharusnya ia bawa. Ini bukan dongeng. Ini kisah nyata yang dibisikkan oleh para pengemudi malam di warung-warung kopi pinggir jalan. Pak Rudi sudah hampir separuh hidupnya mengemudi bus pariwisata. Ia bukan orang penakut dan sudah terbiasa dengan anehnya perilaku penumpang. Dari anak-anak yang keras kepala sampai ibu-ibu yang cerewet. Dari remaja yang mabuk darat hingga penumpang yang suka tidur di kolong kursi. Sekitar pukul 11 malam, ia menerima telepon dari seorang kenalan lama pemilik agen travel kecil yang dulunya sering memberi job. Katanya ada rombongan wisatawan yang butuh dijemput di terminal lama di pinggiran kota, lalu diantar ke daerah pegunungan di utara. Meskipun agak aneh, karena terminal itu sudah lama tak aktif. Dan siapa pula yang ingin berwisata malam-malam? Pak Rudi menerima tawaran itu. Ia siapkan busnya, mengecek rem, lampu, dan mesin seperti biasa. Sesampainya di sana, suasana begitu sunyi. Lampu-lampu jalan hanya tinggal beberapa yang masih menyala. Dan cahaya kuningnya hanya menambah kesan seram pada bangunan terminal yang sudah dipenuhi lumut. Lalu ia melihat mereka. 20 orang berdiri berjajar di bawah naungan atap terminal. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri seperti patung. Pak Rudi mengusap matanya, memastikan ia tidak berhalusinasi. Wajah mereka samar tertutup bayangan, tapi pakaian mereka tampak bersih dan rapi seperti rombongan turis dari masa lalu. Mereka perlahan naik ke dalam bus, satu persatu, tanpa mengucap sepatah kata pun. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada gerakan canggung. Semuanya seperti sudah diatur. Ia duduk di balik kemudi, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mesin dinyalakan, bus melaju perlahan meninggalkan terminal. Tapi sejak saat itu, ada sesuatu yang terasa salah. Udara dalam bus tiba-tiba menjadi lebih dingin. Bahkan sebelum AC dinyalakan. Kaca depan mulai berembun, dan setiap ia mengelapnya, embun itu kembali lebih tebal. Ia menyalakan radio untuk mengusir sunyi, namun hanya suara statis yang terdengar, diikuti dengan bisikan halus. Sudah sampai, Pak Rudi menoleh ke belakang melalui spion. Semua penumpang masih duduk diam. Wajah mereka tertutup bayangan. Tubuh mereka tak bergeming. Semakin tinggi jalan menanjak ke pegunungan, semakin padat kabut turun. Pak Rudi mencoba mengalihkan pikirannya, fokus ke jalan. Jumlah penumpang di kursi belakang kini bertambah. Kursi yang awalnya kosong kini penuh. Bahkan ada yang berdiri di lorong. Tapi mereka semua tetap diam. Tak ada suara. Hanya tatapan kosong yang mengarah ke depan. Ia membaca doa pelan-pelan, menahan rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Saat bus sampai di puncak bukit, para penumpang itu bicara bersamaan, pelan, datar. Kami sudah sampai. Tapi tempat itu hanyalah sebuah hutan kosong, gelap dan sepi, tanpa tanda-tanda peradaban. Pak Rudi berhenti. Mesin bus mati sendiri. Penumpang mulai turun satu persatu tapi kaki. Mereka tak menyentuh tanah. Mereka melayang pelan ke arah kabut dan menghilang. Saat semua sudah turun, bus menjadi kosong. Namun hawa dingin masih terasa dan suara langkah kaki masih terdengar di lantai belakang. Pak Rudi mencoba turun, tapi pintu tidak terbuka.